Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Sri Kasimin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rezekinya. Dan yang sakit-sakit semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku mau share kembali tentang rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Ini aku mulai dengan masak ya, untuk persiapan menu makan siang. Itu masakan yang sederhana, masakan rumahan ya bun. Ini aku ngulek cabai rawit sama cabai hijau gitu, aku ulek itu. Nggak aku blender sih, lebih enak aku pakai gilingan gitu, pas rajin juga sih. Terus ini aku mau buat sambal jengkol ya. Jadi itu aku goreng terinya dulu, teri nasi, teri Medan gitu. Aku goreng dulu setelah aku cuci tadi. Jadi aku nih mau masak sambalnya itu dua bun. Yang satu masak telur orek gitu, karena pak suami itu nggak mau jengkol. Padahal kalau menurut aku jengkol itu lebih enak daripada daging ya kan bun. Jadi pokoknya nggak suka kayak gitu. Jadi makanya dia katanya minta dibuatin orek telur aja, ya udah aku buatin lah orek telur kayak gitu kan. Jadi ya udah, ini aku goreng jengkolnya setelah aku rendam gitu. Tapi kayaknya ngerendamnya sebenarnya sih kurang lama gitu ya, seharusnya ya lama lah gitu, atau pas dari tadi malam aku rendam misalnya kayak gitu sampai terkupas kulitnya kayak gitu. Jadi ini aku cuman keluar dari kulkas, terus aku rendam gitu sebentar, terus baru aku goreng kayak gitu kan. Baru terus udah aku goreng ya gitulah, sambil buang-buang kulitnya jadinya kayak gitu, sekalian saring-saring kulitnya kayak gitu ya. Udah aku goreng, terus nanti ini aku sambil goreng si jengkol tadi ya. Ini aku sambil mau buat santan sayur buncis yang aku kasih santan gitu ya. Tapi semuanya serba diiris sih, cuman nggak aku kasih toco. Biasanya kenapa aku masak ini, aku dulu ingat waktu aku pernah tinggal di Sumatera Barat ya. Itu aku ingat waktu aku beli lontong gitu, terus kuahnya itu pakai sayur kayak gitu, cuman dikasih toco gitu. Dan tapi ini nggak pakai toco, cuman aku pakai gula gitu aja. Kalau di Sumatera Barat itu nggak pakai gula bun, gurih gitu aja, manisnya itu ya manis santan gitu. Dan ini pun aku santannya nggak terlalu kental ya, karena ya takut aja ya kalau udah pakai santan yang kental itu. Jadi santannya encer aja lah kayak gitu, cuman satu bungkus santan kara gitu ya, nggak ada santan murni karena nggak, kan udah food prep kemarin itu dan nggak beli kelapa, jadi ada santan kara, udah pakai santan kara aja gitu. Ini aku goreng si telurnya itu dan aku orek-orek kayak gitu. Nanti baru selanjutnya aku sambal bersama teri Medan ya bun, aku supaya jadi ada asin-asinnya, gurih gimana gitu. Jadi ini udah siap, aku orek-orek si telur tadi. Sekarang aku lanjut mau buat sambal. Ini sambalnya yang praktis aja bun, sambal yang udah aku simpan di kulkas. Seperti biasa nggak pernah ketinggalan, aku selalu buat sambal ini di kulkas ya. Jadi gampang sih fungsinya itu, kalau anak-anak mau masak mie atau mau masak nasi goreng gitu kan, bisa untuk ditambahkan dengan bumbu yang lain kayak gitu. Ini dia aku masaklah si orek telurnya tadi ya bunda. Ini kalau untuk sarapan pagi ini paling suka ini orang seisi rumahku nih, pakai nasi anget-anget terus telurnya masak diorek gini, aduh suka gitu ya. Karena kan kalau sarapan pagi itu kan nggak harus pakai sayur kalau kami bun gitu, paling kadang-kadang buat dadar telur atau bahkan mungkin nanti beli lontong sayur gitu loh, lontong Medan kayak gitu. Tapi ini karena kalau pagi kan itu ya anak tuh bontot, terus si bocil juga sekolah, si Dara kan bawa bekal juga gitu, dan mereka 6:30 itu udah berangkat bun. Jadi otomatis 6:30 tuh aku harus udah ready semua masakan itu gitu. Walaupun kalau sayurnya pagi itu bagi yang di rumah ini nggak dimakan untuk siang gitu, tapi tetap harus dimasak juga karena kan bawa bekalnya itu mereka pakai sayur kayak gitu. Karena nggak bisa juga makan tanpa sayur gitu kalau kami gitu ya bun. Kalau aku pribadi sih, aku mendingan nggak pakai ikan daripada nggak pakai sayur kayak gitu bun.
Ini lanjut aku masak sambal untuk si jengkol itu ya bun gitu. Ini kalau teringat di Sumatera Barat lagi, kalau nyambal kayak gini tuh dia tomatnya tuh tomat hijau gitu ya bun. Tapi karena di sini nggak ada, ya udah aku pakai tomat biasa aja, tomat merah. Itu udah aku sambal tadi. Tadi waktu nguleknya itu udah pakai garam dan sekarang aku tambah gula. Ya biasa ya bun. Kalau orang Jawa itu memang gak jauh-jauh dari gula ya. Aku memang penggula gitu bun, suka manis gitu. Jadi ini dia, aku juga tambahkan teri Medan juga gitu ya. Sebenarnya kalau jengkol ini lebih enak lagi kalau direbus duluan gitu. Tapi lembut gitu. Tapi kalau direbus dulu terus baru digoreng, itu dia bumbunya nggak lengket gitu di jengkolnya gitu kalau menurut aku gitu loh. Makanya itu aku goreng aja lah, terus aku rendam di air gitu kan setelah digoreng kayak gitu. Nah ini lanjut, udah siap, sayurnya udah siap, sambalnya udah siap, pokoknya untuk menu makan siang kami hari ini udah siap semua gitu ya bunda. Terus untuk bontot anak juga ini juga udah siap gitu. Ini posisinya pagi, ini sebelum ini jam 6-an gitu bun, aku udah siap masak sayur kayak gini. Nah udah siap semua, tinggal aku pindah-pindahkan ke sini. Jadi aku kalau masak itu nggak pernah yang ribet atau yang macem-macem tuh gimana ya, masakan istimewa ya. Masakanku tuh masakan rumahan, masakan wong deso gitu kalau menurut aku bun. Jadi cukup kayak gini aja lah apa menu makan siang kami nanti kayak gitu. Nah setelah siap sekarang aku tinggal bersih-bersih dapurnya ya bun. Ini aku mau cuci-cuci piringnya dulu. Nah sambil mencuci piring aku mau sapa-sapa teman-teman semua nih. Di saat nonton videoku ini bunda-bunda semua itu lagi ngapain bun? Udah masak? Masak apa hari ini bunda gitu. Ya semoga aja videoku ini bisa menghibur gitu ya, bisa menemani aktivitas bunda ya. Syukur-syukur bisa bermanfaat ya bun. Bisa bermanfaatnya itu misalnya bisa termotivasi rajin masak misalnya kayak gitu ya, walaupun masakannya wong deso kayak gitu gitu ya, atau rajin berbersih gitu. Jadi kan kadang-kadang kita kan kalau lagi males, lagi mager gitu, terus kita nonton video teman-teman kita tuh jadi termotivasi untuk oh aku juga gini ya gitu kan gitu ya. Mana tahu seperti itu ya, syukur-syukur ya alhamdulillah. Nah ini lanjut aku cuci wajannya. Ini aku paling suka pakai wajan ini nih teman-teman, wajan legendaris ya, wajan besi, wajan zaman dulu kali gitu ya. Tapi aku merasa nyaman sih makainya, walaupun di rumahku tuh ada beberapa sih wajan tuh dari ukuran kecil besar tuh ada ya gitu. Cuman aku memang lebih nyaman itu gitu. Ya biasa ya kalau di rumah orang tua ini memang barang-barangnya itu ya sedikit jadul gitu ya bunda, namanya juga rumah orang tua gitu ya. Nah ini udah siap, sekarang aku mau lanjut beres kompornya. Ini mau aku cuci-cuci dulu. Itu abaikan bun, komporku tuh di sudut sana itu hitam, udah aku bersihkan pakai apa juga nggak bisa. Nanti bersih sebentar, besok nggak berapa hari gitu lagi gitu. Jadi ya udahlah, memang udah kayak gitu gitu, yang penting bisa aku pakai, ya udah aku pakai aja gitu. Kalau beli kan sekarang mahal juga ya kan bun, sementara budgetnya belum ada lagi kan, orang ini lagi mesti bisa dipakai, ya udah ini aja aku pakai kayak gitu. Pokoknya intinya bersyukur aja gitu, apa yang ada dinikmati wae gitu bunda. Ini udah siap, aku tata kembali kompornya, sekarang aku tutup terus aku lap lah ya, jadi supaya kelihatan rapi gitu. Jadi walaupun rumahnya nggak mewah, dapurku tuh mungkin nggak estetik, tapi yang penting buat aku bersih, itu aja udah cukup ya kan bun. Memang sih sedikit kelihatan berantakan ya di meja ini, karena di rumahku nih aku bingung ya mau diletak di mana mejanya. Itu mau dibuat meja udah terlalu penuh ya, karena ada kulkas itu juga ya, kebanyakan kulkas gitu, padahal nggak semuanya itu dipakai gitu, karena rumah yang di kampung itu kan belum siap gitu. Maksudnya kalau rumah yang di kampung udah siap itu mau dibawa ke sana satu gitu kan, jadi nggak perlu beli-beli lagi kayak gitu. Walaupun itu barang-barang lama tapi masih oke dipakai bunda, jadi nggak perlu beli gitu ya kan. Nah udah siap, sekarang dapurnya aku mau pindah ke depan. Nah ini Pak suami tadi ke warung beli pisang ya. Tadi pagi aku nggak beli pisang ya, jadi Pak suami itu pisang kesukaan ya, pisang barangan tuh Pak suami paling
jarang ketinggalan kalau pisang itu di rumah ini ya bunda. Nah ini aku lanjut mau bersih-bersih teras. Tadi pagi udah aku sapu juga sih, cuman belum aku lap-lap seluruhnya gitu, karena kan kalau pagi aku dan Pak suami itu sarapannya di teras ini sambil menikmati pagi bunda gitu, sambil denger-denger kicauan burung kayak gitu. Karena rumahku ini walaupun di tengah kota kayak gitu, cuman pas di komplekku ini seperti suasana pedesaan gitu kan, ada kicauan burung gitu ya, ada sepoi-sepoi angin pohon kelapa gitu pokoknya nyaman kayak gitu ya jadinya, dan jarang orang lalu lalang juga kayak gitu jadinya. Makanya kami kalau pagi suka duduk di sini santai gitu sambil ngobrol gitu, kadang-kadang bahkan pekerjaannya itu ditunda dulu gitu ya. Kayak gitulah ya bun, kalau namanya Pak suami itu udah pensiun, kita memang ya dalam terutama gini ya, terutama kalau kita buat video ini aku sangat merasa sibuk gitu ya. Karena apa? Kita beda ya, kalau suami kita masih dinas tuh kayaknya kita bebas mau edit video, mau dubbing suara kapan aja bisa. Tapi kalau ini enggak gitu kan. Rasanya kita nggak enak aja gitu kalau ada suami terus kita bersibuk dengan handphone gitu. Jadi aku kapan misalnya suamiku tidur atau waktu yang pas untuk aku baru dubbing suara kayak gitu bun. Karena dalam membuat video ini bun, buat aku bukan yang tersulit buat aku tuh bukan edit videonya kalau menurut aku. Yang membuat sulit buat aku tuh dubbing suaranya bun. Jadi aku selalu kehabisan aku mau ngomong apa ya gitu. Padahal dulu itu bun basicku itu cikgu ya bun. Cuman aku nggak tahu saat aku dubbing suara di video gitu, aku kenapa nggak selancar, nggak sebisa waktu aku masih ngajar dulu gitu ya. Kenapa nggak ngerti gitu. Pokoknya aku kayak minder atau gimana lah itu, pokoknya nggak ngerti, aduh kamusnya apa ya kayak gitu ya bunda. Jadi aku mohon maaf dan dimaklumi ya bun kalau misalnya public speakingku itu kurang pas kayak gitu ya bunda. Nah ini aku lanjut terus aku ngepel tipis-tipisnya lah ya bun. Nah ini aku cuci terus nanti kemudian aku simpan lagi. Nah untuk menyimpan ini aja nih aku mesti di ruang depan bun, saking karena kami nggak punya di ruang belakang itu nggak ada pintu gitu. Jadi akses keluar itu cuma 2 dari pintu depan dan pintu samping di kamar anakku gitu. Nah udah siap dan videoku juga sudah selesai sampai di akhir durasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku, dan yang baru mampir ke channel aku juga ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan bunda-bunda semua dan sahabatku dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah demikianlah ya bun, aku mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas di dalam penyampaian videoku. Terima kasih, sampai jumpa di video aku berikutnya.